Boleh lah. Oke. Foto Udah dulu. siap? Thumbnail. Cekrek. Dah. Kalau aku keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Ulang. Aku nengok ulang. Lah, Nah, foto. 1, 2, 3. jadilah. Gak kasih screen be. Dah, mulai. Udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Trilandari dengan NPM C1C022020. Oke, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai motivasi dan inspirasi dalam memulai suatu bisnis. Oke, di sini saya nggak sendirian nih, bersama narasumber saya yaitu ada. Halo guys, perkenalkan nama saya Danda Anggara, NPM C1C022003. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nupita Sari dengan NPM C1C02204. Nah, oke, kita udah perkenalan nih bersama narasumber kita. Nah, dan selanjutnya kita akan menanyakan kabar mereka nih. Gimana nih guys kabarnya? Alhamdulillah baik. sangat baik. Nah, sekarang kan mulai kuliah nih. Nah, gimana nih UASnya? Kuliah? UAS kuliah sih sebagian udah ada yang selesai, sebagian masih ada yang belum selesai kan, masih menunggu dosen mengonfirmasi hari, masih ada juga tugas-tugas yang belum selesai. Oke. Dan sebagi masih ada juga sih yang mahasiswa lain udah pulang duluan. Ya kaminya belum. Ya gara-gara Kenapa tugas nih? masih ada, Tugasnya belum. tugas-tugasnya masih ada yang belum. Oke, Wah, kalian aku belum pulang masih nih. nunggu dosen. Ya kita nggak usah gitu. buru-buru daripada nilai nanti jelek kan. Iya, betul banget tuh. Daripada nilai kita jelek Pada buru-buru mau nanti. pulang nanti tiba-tiba nilai Iya. kita jelek, Iya. repot lagi Daripada ngulang. bolak-balik kan. Daripada kita ngulang lagi tahun depan gimana kan, gak enak juga. Nggak enak juga ya guys, ngulang lagi mata kuliah tuh. Ya, mending lah kita santai-santai aja. Iya, betul banget Buat aku nih. juga kan pulang. Udah cepat. Enak di kota. Liburnya lama banget guys ya, ini ada. Iya lama. Iya lumayan lama Lumayan sih 2 kayaknya. bulan katanya. Iya. Wih, Bisa lah. Liburnya Bisa lah. Juni masuknya. Masuknya Agustus katanya. oke. Nah, Gitu. di sini kita akan membahas mengenai motivasi dan inspirasi dalam memulai suatu bisnis. Nah, jadi kita bersama narasumber kita ini kita akan bertanya-tanya bagaimana pendapat mereka tentang motivasi dan inspirasi dalam memulai suatu bisnis ini. Oke guys, jadi menurut pandangan kalian nih, apa sih arti bisnis dalam arti bisnis itu seperti apa? Kalau menurut pengetahuan saya, bisnis itu adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara menawarkan suatu barang atau produk untuk menghasilkan suatu laba gitu. Nah, saya setuju sekali dengan dari rekan saya tadi Nupita kan, bisnis itu adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat baik kelompok maupun individu untuk mencapai suatu laba atau keuntungan sehingga mereka dapat menghidupi kehidupan mereka dengan yang lebih baik. Oke, nah itu tadi pengertian bisnis menurut mereka nih guys. Nah, selanjutnya nih mengenai perkembangan bisnis di Indonesia saat ini nih seperti apa sih menurut kalian? Menurut saya kalau perkembangan bisnis di Indonesia sendiri kalau sekarang itu sudah sangat baik. Kan banyak kaum mudanya sudah memulai bisnis yang baru seperti berbagai macam bisnis baik dari offline ataupun online. Kan contohnya saja dari offline itu Lazada, Iya, betul Tokopedia, banget, Shopee, banyak platform Sudah yang lain. banyak banget ya mengenai bisnis online pada saat ini. Kan Ya, sekarang gara-gara tuh kan teknologi kalau sudah makin canggih. Sekarang tuh udah dipermudahkan untuk memulai bisnis kan, bisa sambil rebahan gitu. Iya, gitu. betul Kan nggak banget usah gitu kan. capek-capek Apalagi ya kan. kalau udah buka Shopee tuh tinggal diklik aja udah Kan sih. kita tinggal Tinggal bisa dari check out rumah, aja. kok Iya, dari rumah tinggal tinggal check check out out aja gitu. sambil rebahan. Beberapa hari langsung sampai gitu deh sih. Nah, menurut kalian nih di waktu pandemi COVID-19 kemarin itu kan banyak sekali orang yang tidak bisa keluar rumah dan apa-apa itu harus dibeli secara online gitu. Dan pada saat itu apakah tepat waktu kita untuk memulai suatu bisnis?
Kalau menurut saya sih dengan adanya COVID-19 seperti yang kita rasakan tahun-tahun Iya. belakang itu Enggak. kan, itu lebih dapat menimbulkan ide-ide yang bagus, ide-ide kreatif kan buat memulai bisnis kan, dan Iya, betul banget tuh. menimbulkan ide gimana sih caranya mempertahankan usaha itu supaya nggak gimana gitu. Nah, kan juga di tahun-tahun kemarin di Covid kan sebagian bisnis orang itu kan mati kan gara-gara Iya, mereka itu gara-gara tidak bisa berinovasi dengan iya, bisnis pandemi mereka gara kemarin pandemi kan. kan. Jadi masyarakat tuh kurang melakukan aktivitas luar rumah di dalam rumah. Jadi para wirausaha itu berinovasi melakukan suatu bisnis yang bisa dijangkau dari rumah. Sepertinya tadi kan udah saya bilang tadi seperti Tokopedia, Lazada, sehingga mereka banyak. dapat dengan mudah memulai bisnisnya. Iya, banyak sekali di itu melakukan secara online waktu Walaupun pandemi pada kemarin, saat Kak. pandemi kemarin kan Iya. perekonomian Indonesia sempat menurun tuh kan. Sekarang kan sudah mulai merangsur-rangsur baik dan Iya. gara-gara bisnis yang sudah dijalankan sudah mulai berkembang. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kalian itu terinspirasi dari siapa sih untuk memulai suatu bisnis itu? Kalau saya terinspirasi dari para pembisnis besar kan, kita dapat terinspirasi dari mana saja. Iya, betul Kalau banget. saya sih terinspirasi dari para 9 naga. Mereka kan Ih. pembisnis bisnis besar tuh, yang Bisnis penguasa besar ya, 9 naga, besar banget tuh. yang paling besar di Indonesia sekarang kan. Iya. Ya, Jadi pokoknya, kita niru lah bagaimana cara mereka berbisnis. ya, Iya. kalau masalah inspirasi itu pasti kita tuh melihat dari orang yang sudah sukses. Gimana sih? Pasti ada Bisa dari pertanyaan siapapun gimana kan sih kita bisa terinspirasi. seperti itu kan. Ya pasti banyak banget ya inspirasi dari siapapun. Bisa dari gitu. siapapun, tidak mesti 9 naga. Iya. Iya, Tidak kan banyak mesti juga orang ada yang 9 lebih naga. sukses lagi kan. Pasti banyak tuh itu inspirasi untuk memulai bisnis. Pasti banyak sudah bisnis yang Bisnis woman, sudah businessman. ya Iya. sudah banyak pokoknya. Kayak sepertinya yang terkenal itu Raffi Ahmad. Ya, Raffi Iya, Ahmad ya, kan dia betul banget bisnis tuh. juga tuh. Nah nih, menurut kalian secara pribadi tuh apa saja yang diperlukan yang diperhitungkan dalam memulai suatu bisnis itu? Kalau aku yang pertama itu adalah menentukan niat dan tujuan. Iya. Terus tuh mengikuti pelatihan suatu bisnis, terus tuh menentukan skala usaha gitu. Menurutku sih kita tuh juga harus memperbaiki kualitas sumber daya manusianya, semoga bisa bersaing dengan para pembisnis lain baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, yaitu mencoba untuk berinovasi atau melakukan sesuatu yang baru, mengikuti semua pelatihan yang telah diadakan agar kita mengupgrade skill yang kita miliki sehingga kita dapat berbisnis dengan baik dan benar. Oke. Nah selanjutnya nih ya, cara kita mengoptimalkan motivasi diri sebagai pengusaha yang baru merintis usahanya itu seperti apa sih menurut kalian? Menurut saya cara mengoptimalkan supaya bisa merintis usaha baru dengan baik dan benar kan. Iya. Menurut Seperti saya apa itu itu? baiknya kita harus menentukan target pasar kita, harus memiliki ide yang baik Iya, ataupun pasti. ide yang baru sehingga tidak ada pesaing dari masyarakat sekitar kan, sehingga bisnis kita itu menjadi satu-satunya contoh bagi masyarakat, dan juga kita melakukan riset pasar sehingga kita tahu target pasar yang apa yang ingin kita sampai seperti itu. Iya. Ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya nih, menurut kalian motivasi seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dalam dunia bisnis itu? Motivasi yang dilakukan dalam dunia bisnis, kalau menurut saya sih kembali ke dalam diri sendiri. Iya, Kita pasti selalu percaya diri ada dulu dan sih diri kita terhadap sendiri. diri. Ya. Yang pasti tuh kita tuh harus percaya diri. Agar kan tingkat kepedean seseorang itu kan berbeda-beda. Iya, Jadi ada kita yang harus- tinggi, ada yang rendah dak sih. jadi harus Ada yang kita- malu-malu. Iya, ada yang malu-malu, introvert dak sih guys. Guys. Jadi kita tuh harus selalu welcome semua yang ada. Iya. Iya, betul Harus banget. percaya diri dulu. Dapat berbaur dengan baik lah dengan masyarakat yang baik. Nah, selanjutnya nih, bagaimana cara kita itu menumbuhkan minat dalam berwirausaha itu? Kalau aku yang pertama itu adalah
ada niat dan keyakinan. Ya pada pastinya diri. ada sih. Ya, Harus ada niat terlebih dalam harus ada niat dahulu dulu Ya, kan. dalam pokoknya kan memulai awal-awalnya suatu itu niat usaha. kan. Iya. dalam melakukan sesuatu pastinya harus ada niat kan. Kalau Iya. nggak ada niat gimana mau Gimana jalan? mau Iya. jalan Terus usahanya yang ada kedua sih. itu adalah cepat dan tanggap dalam identifikasi peluang. Iya. Misalkan Nah, ada tuh apa yang di Facebook kan mungkin Oh, kan iya, ada lowongan ada kerja, nah lowongan itu kerja, harus ada cepat peluang itu bisnis kan, ditanyain. kayak yo, PKM. biasanya di Ya. IG dah sih, di Instagram itu kan pasti banyak banget tuh. Ya, kayak- Nah terus ada lagi nih kalau menurutku belajar dari kisah kesuksesan orang kan nggak mungkin kan orang tuh Oh, tiba-tiba iya. langsung Oh, sukses iya. kan. pasti gitu ada kan. pasti ada caranya kisah. kan, ada cara khususnya Iya. kita pelajari Kesuksesan kan. itu. Iya. Dan terus yang terakhir yang paling dibutuhkan dalam bisnis itu adalah modal. Oh, Oh iya kan. Iya Di itu dalam- satu-satunya ya. Ya kan di guys. dalam pokoknya bisnis itu harus modal punya juga paling modal, penting kan. kan? Kalau Iya, nggak ada modal modal gimana itu- mau jalan bisnis? Iya. Iya betul bang, modal itu salah satu paling penting dalam melakukan suatu bisnis usaha deh. Jangankan berbisnis, jalan-jalan aja kan butuh Oh, modal kan. Tapi kalau modalnya Butuh ada, kita modal. tidak dapat mengelolanya juga kacau. Iya, makanya Makanya kita harus memiliki skill yang Iya. baik dalam mengelola bisnis tersebut, sehingga tidak dapat kerugian. Iya ada sih. Nah nih, bagaimana sih cara menghilangkan ketidakpercayaan diri dalam memulai berwirausaha? Itu kan kepercayaan diri itu ada yang tinggi, ada yang Iya. rendah, ada yang malu-malu seperti itu kan. Kalau saya kepercayaan diri ya, kita sih harus selalu jangan takut untuk memulai apapun. Ya, buanglah rasa takut. Buanglah rasa takut, rasa Oke, malu. Selagi ya. itu hal positif, tidak merugikan orang, lakukan saja menurut saya. Iya. Oke, nah jadi jangan malu-malu guys dalam memulai suatu bisnis Tapi itu. jangan malu-maluin guys. Nah, jangan juga memaluin. Nah, gimana nih? Nah, terus faktor apa saja sih yang menjadi pertimbangan bagi seseorang sebelum mendirikan perusahaan atau usaha itu? Kalau aku yang pertama ada beberapa sih. Kalau menurut pengetahuanku yang pertama itu adalah ide, Ya, Oh, pastinya berarti kita- harus ide kan. jenis Iya. usahanya, Ya, jenis gitu. usahanya Terus- gimana kan. Ya terus tuh ya selanjutnya itu analisis pasar gitu kan. Kayak Hmm, gimana iya. sih perkembangan Kita pasar. Bagaimana melihat perkembangan perkembangan pasar, pasar bagaimana gitu target pasar sih. kita nanti gitu Iya. kan. Memiliki nama perusahaan kan. Oh ya Iya, pasti harus pasti Biar Iya, orang harus tuh pada biar tahu, tahu gitu gimana kan. kan. Ini produk brand-brandnya. seperti apa gitu kan. Terus tuh harus mempunyai perencanaan bisnis yang matang. Iya, itu sangat penting ya perencanaan dalam Ya memulai manajemen suatu. dalam bisnis kan. Dan Iya. terus tuh kembali lagi ke modal tadi. Iya, Iya. sih modal Iya. itu. Terus yang terakhir itu adalah sertifikasi dan perizinan usaha kan. Oh, Nggak iya, yang mungkin penting kan kan. kita buat Nggak usaha mungkin kan itu kita- secara ilegal Iya. kan. Ilegal, melanggar Kan- BPOM gimana kan. Harus Malah ada. kita yang dituntut sama masyarakat. Iya. Iya, kita yang dituntut nanti kalau tidak ada BPOM dah sih. Malah Bukannya untung malah malah buntu. buntu. Iya. Bener banget tuh. Nah, Bener banget, bener banget. selanjutnya nih, menurut kalian nih, motivasi apa itu yang sangat berpengaruh dalam menjalankan sebuah bisnis itu? Apa sih motivasi yang berpengaruh menurut kalian gitu? Motivasi yang berpengaruh itu selalu PD aja apapun Pede yang aja dilakukan. deh. Percaya diri Percaya pokoknya. diri. Apapun yang dilakukan selagi itu baik, PD. Iya, Selagi itu harus- halal, baik, tidak akan merugikan orang pokoknya. Percaya PD diri. aja, ajar Iya. terus apa yang itu. kejar terus deh sih Pokoknya apa apa yang Kejar. mau dilakukan lakukan lah. Iya, selagi itu halal deh sih. Ya, harus Iya. selalu PD deh. Kalau Iya. malu-malu gimana mau jalan? Iya dah sih. Ketemu Kalau orang malu-malu, takut. takut. Terus tuh kalau Jangan jualan jalan misalkan berarti. jualan di pasar-pasar gitu, Mm-mm. kalau nggak manggil orang kan nggak tahu orang Nggak jualan. mungkin kan orang tahu kalau kita Iya, jualan. betul banget. Yang penting PD. menurut saya Pede motivasi. aja deh sih. Pede dulu guys dalam memulai suatu usaha itu. Nah, oke. Itu tadi bincang-bincang santai mengenai motivasi dan inspirasi dalam memulai suatu bisnis. Nah, mungkin teman-teman yang di sini sudah tahu mengenai bisnis, apa itu bisnis dan apa itu dalam motivasi dalam melakukan memulai suatu bisnis itu seperti apa. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai motivasi dan inspirasi dalam memulai suatu bisnis. Jadi ambil baiknya saja ya guys, ambil Iya, guys. positifnya aja. Kalau yang buruk-buruk tuh dibuang jauh aja. Nah, selanjutnya itu mungkin yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Berapa kak itu guys? Gue lepas.
Aku udah panas guys. Kayaknya kita pindah aja deh guys.